Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Warung Samarinda. Untuk kali ini kita tangani kulkas 2 pintu kupu-kupu. Dan di sini sudah saya eksekusi, guys. Jadi di sini sudah kita isikan angin karena dia bocor di dalam evaporator ya. Kita isi angin 100 lebih dan cara pengisiannya, dan satu pipa baliknya kita putus ya. Sebelahnya kita putus, lalu untuk jalur dari evaporator kita pasangkan ventil, kita isikan angin 100 lebih. Dan sekarang kita proses untuk pencarian ya. Ini langsung aja videonya biar nggak kelamaan buat rekan-rekan yang nonton, bagaimana cara nangani kulkas yang bocor di evaporator. Tentunya bocor yang tidak kita temukan, caranya seperti ini ya. Dan ini setiap ada bungkusan, di sini ada selongsong yang di pipa, di sini kita kasih sabun. Apabila kita menemukan gelembung langsung kita bongkar ya. Setelah kita bongkar gini, kita menemukan gelembung, ternyata betul kecurigaan saya bocornya di sambungan di antara pipa tembaga dan pipa aluminium. Dan di sini sudah kita temukan gelembung di sini. Bocornya dari mana saya juga tidak tahu, mungkin dari bagian belakangnya pipa ini. Maka nanti saya akan lepas, bukan saya lepas ya, saya tarik aja ini evaporatornya untuk mengetahui titik kebocorannya dari mana titiknya. Oke, buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Warung Samarinda yang belum tekan tombol subscribe-nya, tentunya tekan tombol subscribe-nya dan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Share di sosmed Anda atau teman-teman yang membutuhkan tutorial tersebut. Oke, buat pemirsa semuanya, dukung terus di channel ini. Channel inilah adalah tempat tutor-tutor yang terlengkap ya di dunia pendingin. Dan ini titiknya ternyata dari sini ya, dari belakang di sini sudah kelihatan. Ini muncul agak ke atas, biasanya titiknya ada di sini. Nanti coba saya usap dan coba kita buang sabunnya tadi. Lalu, dan kemarin pertama kali ini, yang kedua kali saya datang kemarin, saya mencurigai bocor di kondesornya, karena kondesornya saya lihat sangat parah banget kroposnya. Mungkin bocornya sangat halus, saya tidak tahu. Ternyata setelah kita putus ya, setelah putus dan di sisi sambungnya kita lakukan pengecekan. Dan ini kemarin yang sudah saya potong, ini sudah kelihatan kropos ya. Sudah kropos juga, sudah parah banget. Tapi kayaknya dari sini pun juga belum, saya mencurigai belum ada bocor. Karena biasanya kalau ada bocor itu ada tanda-tanda desisan atau ada tanda-tanda oli yang membasahi di bagian ini ya. Cuman saya tidak temuan. Enggak semua kulkas ada tanda-tanda oli, tapi yang sering terjadi itu ada tanda oli keluar di kondesornya. Dan di sini sudah saya temukan gelembung di evaporator. Ternyata bocornya setelah 2 hari saya datangi, karena setelah semalam itu sudah ada komplainan dari pemiliknya, katanya kulkasnya masih belum dingin mas, seperti itu ya. Setelah kita cek, kita cari-cari, ternyata sudah saya temukan di bagian evaporator di sini. Coba kita usap di mana titiknya. Nah, ternyata itu titiknya ya, kelihatan ada gelembungnya itu di bawahnya itu. Kita perhatikan. Nah, itu ya, agak ke bawah itu. Nyamping agak ke bawah. Nah, di sini dari awal sudah saya curigai. Biasanya terjadi bocor itu di bagian sambungan pipa tembaga dan pipa aluminium. Ini sering banget saya temukan. Dan ternyata proses pencarian saya itu membuahkan hasil. Ternyata bocornya ada di sini, guys. Nah, ini. Dan ini pun juga proses untuk pengeliman ini juga susah ya, pengelasannya atau pengelimannya ini juga susah. Posisinya di sini. Itu keluar terus. Dan kita ulang-ulang
untuk mengetahui titik kebocorannya, apakah masih ada bocor di sekitarnya atau cuman satu titik aja. Biasanya ini kalau sering setelah kita panas itu muncul lagi guys, muncul lagi bolong di sebelahnya mana gitu, muncul lagi. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita panasi aman ya, langsung rapat. Ini biasanya kadang keliling guys, keliling ada 3 lubang itu satu titik di sini. Satu titik ini kadang ada 3 lubang, kadang 4 lubang, nggak pasti. Kadang ya cuma satu lubang ya, kalau satu lubang sih aman. Oke, untuk selanjutnya ini kita masih ulang-ulang terus ya. Selanjutnya nanti untuk proses pembersihan menggunakan pisau seperti ini. Nah, kita kerok-kerok seperti ini benar-benar sampai bersih ya. Untuk proses ngeroknya ini sampai bersih, kita korek-korek terus sampai kotorannya ini habis. Seperti ini ya. Kalau misalnya sudah benar-benar bersih, lanjut untuk proses pengelasan nanti, pengelasan atau pengeliman ya. Oke, buat periksa semuanya, kadang saya sering menemukan di lem menggunakan lem besi ya. Lem besi itu juga bisa, cuman ya untuk jangka waktunya saya kurang tahu juga, tergantung adukannya. Kalau adukannya pas mungkin ya tahan lama. Masalahnya kalau ngaduk lem besi itu juga enggak sekali berhasil, kadang pun juga gagal seperti itu ya. Gagalnya itu kurang keras jadinya itu. Jadi langkah baiknya kita gunakan lem hijau atau menggunakan las alu platinum ya. Yang sering saya gunakan tuh las alu platinum. Tapi las alu pakan lasnya itu cari yang benar-benar mudah leleh, jangan yang susah melelehnya. Nah, ini untuk proses pengelasan pengeliman seperti ini pun penambalannya juga sangat sulit ya. Untuk proses pemanasannya dari mana supaya tidak ngenain bodi. Nah, ini tangan kiri saya memegang blendernya, tangan kanan saya untuk memegang lem hijaunya. Langsung kita gores gosok ya, seperti gosok seperti ini, jangan cuma dioleskan. Kalau cuma dioleskan nggak bakalan bisa rapat ya. Jadi kita gosok-gosok sampai berkali-kali gosoknya supaya lemnya masuk ke dalam lubangnya ya. Setelah itu hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya itu agak memanjang karena kita gosokkan. Kalau tidak kita gosokkan nggak bakalan berhasil. Kalau kita cuman oleskan ke lubangnya aja itu nggak bakalan berhasil ya, harus kita gosok-gosok. Nah, sekarang kita isi angin lagi. Kita isi angin sekitar 120 PSI. Setelah kita lakukan pengeliman dan sekarang kita uji ya, setelah kita isi angin, kita cek menggunakan sabun sunlight lagi. Kita tuang sedikit. Lalu kita menggunakan jari aja di sini, kita oleskan di tempat yang kita lem tadi. Kita ratakan lemnya ini sampai ke atas, ke bawah, ke pokoknya keliling ya, kita kasih semuanya. Siapa tahu ada muncul lubang di tempat lainnya lagi. Nah, seperti ini kita oles terus keliling. Alhamdulillah akhirnya untuk proses penambalan sekali langsung selesai ya. Mantap. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita gunakan lagi, tapi jangan langsung ya, kita tunggu dulu sampai lama dulu ya. Kita cek berulang-ulang dulu. Setelah kita cek ya, sudah ini tadi sudah saya tunggu agak lama, sudah aman, tidak ada bocor lagi. Jadi untuk menunggunya, proses menunggunya sekitar 2 menit sampai 3 menit ya, mungkin sampai 5 menitan. Kita tunggu apakah masih muncul gelembung lagi atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak muncul gelembung, kita akhiri aja video ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan segitu yang kita sampaikan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya.
Dan kita setting dulu untuk penyetingan di termostatnya, kita setting angka 3. Dan terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan segitu yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share, aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Warno Samarinda. Dan terima kasih yang sudah selalu mengikuti.